Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai teori sastra dan hipotesis. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 5 yaitu 1 Dwi Rahmafita Hamida dengan NPM 1910104082, yang kedua Dia Arum Wulandari dengan NPM 1910104084, yang ketiga Esti Nurul Aziza dengan NPM 1910104108, yang keempat yaitu Lukmanul Hakim dengan NPM 1910104081, dan yang kelima yaitu Triano Vera Utami dengan NPM 1910104083. Materi yang pertama yaitu mengenai sumber teori. Terdapat 7 sumber teori, yaitu 1. Teori adalah jaringan hipotesis atau gagasan yang mencakup semua atau lebih hipotesis. 2. Hipotesis adalah kemungkinan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga yaitu konsep adalah ide-ide abstrak yang tidak langsung dapat diambil atau diukur untuk memberikan indikator yang dapat diukur. Yang keempat yaitu konstruktif, ukuran tidak langsung dari konsep yang dihasilkan dalam bentuk pertanyaan multi-item. Sumber teori yang selanjutnya yang kelima yaitu variabel, item yang dapat diamati dan yang dapat diasumsikan dengan nilai yang berbeda. Yang keenam yaitu keandalan, yaitu menetapkan konsistensi instrumen penelitian bahwa hasil yang dicapainya harus dalam keadaan serupa. Dan yang ketujuh yaitu validitas, yaitu mengukur sejauh mana penelitian mencapai apa yang ditetapkan untuk dilakukan. Sumber teori dalam penelitian akuntansi tidak berasal dari literatur akuntansi, tetapi dari literatur ekonomi dan keuangan, perilaku dan sosiologi. Menurut Smith dan Teveler 2000, menggunakan teori sinyal untuk menguji sifat pengungkapan perusahaan dengan harapan bahwa perusahaan akan berperilaku dengan cara yang memberikan sinyal ke pasar bahwa mereka berprestasi tinggi dan mengadopsi praktik terbaik industri. Brownell tahun 1982 menetapkan sebuah konsep yang disebut partisipasi anggaran, di mana salah satu atribut yang diinginkan dari kepemimpinan dalam manajemen tidak dapat mengukur konsep secara langsung, sehingga menggunakan konstruk Milane tahun 1975 untuk mengoperasionalkannya. Selanjutnya, teori neoklasik dalam memberikan panduan tentang perilaku praktis individu tanpa modifikasi signifikan pada teori umum dan relaksasi asumsi. 1. Friedman tahun 1953 menetapkan perseptif ekonomi positif bahwa tujuan teori untuk melakukan adanya teori asumsi yang tidak realistis dan selama hasil prediksi yang dapat diverifikasi memberikan dorongan untuk pendekatan positif. Untuk akuntansi yang ditandai oleh Wans dan Himmerman tahun 1986. Yang kedua, Simon 1959 mengembangkan konsep rasionalitas terbatas yang memungkinkan muncul perilaku memuaskan daripada memaksimalkan. Selanjutnya, keuangan. Kemajuan dalam teori keuangan memiliki implikasi terutama untuk penelitian dalam manajemen keuangan, kebijakan perusahaan, dan perilaku investor. Yang pertama, menurut Markowitz tahun 1952 pada resiko portofolio mengarahkan ke Sharpe tahun 1964 dan modal penetapan harga aset modal. Yang kedua, Modigliani dan Miller tahun 1958 mengembangkan teori tentang risiko yang terkait dengan struktur modal. Yang ketiga, Fama tahun 1970 mengembangkan gagasan efisiensi pasar yang terkait dengan pengelolaan informasi harga saham. Yang keempat, Black dan Scholes tahun 1973 merumuskan model penetapan harga opsi sebagai sarana yang menangani pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti dan lain-lain. Perilaku organisasi. Robbins tahun 1995 mengamati 3
tingkat kepentingan. Penelitian dalam perilaku organisasi masing-masing terkait. Yang pertama, individu. Individu melihat konstruksi tentang dampak dari pembelajaran, motivasi, kepribadian, persepsi, pelatihan, kepuasan kerja, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok melihat kontribusi tentang dampak dinamika dan proses kelompok, komunikasi, perubahan perilaku dan sikap, norma, peran, status, kekuasaan, dan konflik. Yang ketiga, sistem organisasi melihat kontribusi terhadap pengetahuan tentang dampak budaya dan perubahan organisasi, struktur dan hierarki, konflik, dan struktur kekuasaan bersama dengan hubungannya dengan sumber daya manusia, kebijakan, dan desain pekerjaan. Baik, untuk yang selanjutnya, gambar 3.4 mengilustrasikan contoh yang mungkin dari pengaturan ini, di mana pengenalan inovasi akuntansi tertentu berdampak pada adopsi dan pemantauan ukuran kinerja non-keuangan. Fokus baru inilah bukan inovasi asli itu sendiri yang menyebabkan peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan. Implikasi untuk analisis statistik dari model seperti ini adalah bahwa kita harus mengadopsi pendekatan regresi parsial. Sebagai alternatif, variabel-variabel yang berpengaruh mungkin memiliki efek moderasi di mana hubungan antara variabel-variabel dependen dan independen bergantung pada nilai-nilai yang diasumsikan oleh variabel-variabel lain, seperti pada gambar 3.5 di atas. Untuk situasi yang dijelaskan sebelumnya, dampak inovasi akuntansi mungkin tergantung pada variabel moderasi pada gambar 3.6. Dengan demikian, kekuatan hubungan mungkin tergantung pada ukuran perusahaan, misalnya. Sehingga asosiasi itu tergantung pada perusahaan yang lebih besar dari tingkat tertentu, di mana variabel dikotomis digunakan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan pengukuran, yaitu perusahaan besar atau kecil, maka Moderated Regression Analysis atau MRA adalah bentuk analisis yang paling tepat dan umumnya digunakan dalam studi pemodelan kontingensi. Variabel-variabel yang berpengaruh mungkin berlebihan terhadap hubungan kepentingan karena variabel-variabel tersebut berdampak pada masing-masing secara terpisah dan memberikan pengaruh utama. Mereka kemudian disebut asing dan ditujukan pada gambar 7 di atas. Baik, yang selanjutnya, dimisalkan kondisi ekonomi dapat menentukan sifat hubungan kedua tingkat inovasi akuntansi dan peningkatan tingkat kinerja keuangan mungkin terkait dengan siklus bisnis yang naik turun. Untuk menguji setiap hubungan antara variabel yang menarik, baik kita harus memeriksa korelasi parsial atau kita harus mengontrol efek dari siklus bisnis dengan membatasi pengumpulan data kita ke satu tingkat ekonomi tertentu. Kondisi seperti yang disarankan pada gambar 3.8. Secara alami dalam melakukan hal itu, temuan kami dapat mengancam pertimbangan validitas eksternal karena hubungan mungkin hanya berlaku untuk kondisi ekonomi tertentu di mana data sampel dapat dicari. Model sederhana ini mungkin lebih rumit dengan menghasilkan beberapa variabel penjelas yang efek simultannya perlu diperiksa. Misalnya penjelasan tentang kegagalan bisnis seperti yang diilustrasikan pada gambar 3.9 biasanya akan dikaitkan dengan ketergantungan pada setidaknya 4 variabel keuangan dengan efek yang dimoderasi oleh karakteristik khusus perusahaan lainnya. Pada gambar 3.10 memperlihatkan atau memodelkan proses rekrutmen. Nah, dalam setiap kasus, sifat tepat dari analisis yang dapat kita lakukan akan ditentukan oleh bagaimana kita mengukur variabel yang diinginkan. Mengembangkan hipotesis. Hipotesis harus dapat diuji. Mereka harus dapat diukur dalam beberapa cara, bahkan jika mereka tidak dapat diamati secara langsung.
Setelah pertanyaan penelitian yang konsisten dengan teori telah dirumuskan dan desain penelitian juga sudah ditentukan, kita perlu mengembangkan satu atau lebih hipotesis untuk dilakukan pengujian. Teori dan literatur yang ada harus mendorong pembentukan hipotesis, sehingga apa yang kita asumsikan sangat layak berdasarkan bukti yang ada. Hipotesis biasanya akan dinyatakan dalam bentuk nol atau alternatif, dan sebagian besar pengulas lebih memilih untuk bentuk hipotesis nol. Hipotesis nol atau H0 mendalilkan adanya hubungan antara variabel yang menarik. Jika kita tidak memiliki bukti sebelumnya untuk menyarankan arah kausalitas, maka kita tidak memiliki alternatif selain mengadopsi format hipotesis nol. Kemudian hipotesis alternatif H1 mendalilkan adanya hubungan terarah, seringkali kausal, dan bukti yang dikumpulkan harus menunjukkan bahwa temuan tidak konsisten dengan tidak ada hubungan yang signifikan. Nah, jika hipotesis ini tidak didukung, kita harus mempertimbangkan kemungkinan penjelasan yang bersaing untuk temuan. Kita juga harus skeptis terhadap temuan kita sendiri. Kita harus mempertanyakan di mana ketidakkonsistenan yang mungkin muncul, dan kita harus bersiap untuk mengumpulkan lebih banyak data atau mereplikasi penelitian. Selanjutnya yaitu adalah masalah validitas. Ancaman validitas internal terbatas pada apa yang bisa salah selama penelitian. Potensi kesalahan dalam atau perubahan pada instrumen pengukuran dapat mendikte penggunaan satu versi instrumen untuk mengatasi masalah instrumentasi. Namun, sifat manipulasi atau masalah pemesanan dapat membuat hal ini tidak layak. Pemilihan subjek secara acak hampir tidak diketahui dalam penelitian akuntansi, jadi kita perlu mencoba untuk memperkenalkan keacakan pada tahap selanjutnya dalam proses, sembari melakukan pengukuran pendukung demokrasi yang berpotensi berpengaruh, misalnya usia, jenis kelamin, dan juga pengalaman. Validitas eksternal mensyaratkan bahwa temuan penelitian memiliki implikasi untuk situs lain, seperti perusahaan dan juga negara, serta orang-orang pada periode waktu yang berbeda. Sayangnya, tingkat validitas internal tertinggi dikaitkan dengan kondisi buatan. Asumsi santai di sana untuk memperkenalkan validitas eksternal yang lebih besar pasti akan mengancam validitas internal, dan ini tetap menjadi tantangan bagi peneliti akuntansi. Isu validitas baik internal maupun eksternal merupakan pusat pilihan, dan mereka mempertimbangkan sehubungan dengan metode alternatif dalam masing-masing bab berikutnya. Sedangkan untuk dampak variabel tertentu akan jauh lebih jelas dalam kondisi yang sangat terstruktur dan dikontrol dengan ketat. Kondisi laboratorium yang dibuat-buat akan mengurangi kesempatan untuk generalisasi. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai materi tentang teori, sastra, dan hipotesis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.